Senjata tajam dan senjata pemukul tanpa hak. Adapun untuk kronologis kejadian dapat kami sampaikan pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 9 berkumpullah beberapa orang remaja dan anak-anak sekitar kurang lebih 9 orang di sebuah warung angkringan Raharja. Pada saat momen kumpul-kumpul itu salah satu grup remaja ini mengusulkan untuk membuat konvoy dengan tujuan untuk menunjukkan eksistensi mereka, grup mereka terutama di wilayah Kabupaten Sragen dengan cara melakukan aksi mengikuti kejadian-kejadian yang terjadi di wilayah-wilayah kabupaten sebelumnya. Kumpul tersebut tercetuslah melaksanakan aksi ini pada hari Minggu dini hari. Ya, pada saat hari Minggu dini hari sekitar pukul 1.00 waktu Indonesia Barat, para pelaku dan anak-anak ini melaksanakan konvoy di jalan. Kemudian tibanya di wilayah Jalan Raya Ring Road Utara Sragen, tepatnya di depan Hotel Palma Sragen. Para pelaku ini melancarkan aksi dengan cara mengayunkan senjata tajam mereka, celurit mereka, maupun tongkat baseball mereka, tongkat pemukul ke warga masyarakat yang berpapasan dengan mereka. Ya, kejadian ini mereka viralkan, mereka videokan, dan kemudian mereka viralkan. Ya, kembali tadi dengan tujuan untuk menunjukkan eksistensi mereka di wilayah Kabupaten Sragen. Dari viralnya video ini, Satreskrim Polres Sragen melakukan penyelidikan dan pendalaman, kemudian diamankan. Kita sangkakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1991 dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Tongkat baseball, 1 unit sepeda motor yang digunakan untuk mereka bergerak, 1 unit sepeda motor Vario, dan 1 unit sepeda motor Scoopy. Kemudian sebilah celurit yang sudah kita amankan. Sampai saat ini belum kita lakukan penahanan, namun sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Semuanya karena sama. Untuk korban ada yang melapor nggak? Ini untuk korban tidak ada korban, ya karena mereka belum melakukan apa istilahnya. Pada saat malam itu melakukan aksi ini, mereka belum melakukan tindakan sehingga korban belum ada. Hanya memang makanya saat ini kita terapkan pasalnya terkait kepemilikan Undang-Undang Darurat ini yang terkait kepemilikan senjata tajam dan senjata pemukul. Jadi pasal 2 yang kita sangkakan ini mengenai tadi yang sampai Pak Kasareskrim mengenai penggunaan senjata tajam maupun benda tumpul. Dan ini dibuat sendiri atau gambaran besar ya? Dibuat sendiri atau dibuat sendiri. Jadi sedikit menceritakan rekan-rekan ya. Setelah viral itu, kita dari Satreskrim melakukan upaya pengungkapan. Kita dapati yang di viral tersebut, yang ikut konvoy dan lain sebagainya kita amankan. Setelah kita lakukan penyelidikan, ternyata mereka punya wacana besar, di mana barang bukti yang ada ini pun juga kita temukan di salah satu dari mereka. Ya kan? Ternyata ketika kita melakukan penggeledahan, itu kita temukan peralatan yang sudah disiapkan ini. Inilah agenda besar mereka ke depan yang ingin membuat situasi di Sragen ini tidak kondusif. Dan ternyata mereka berencana untuk melakukan perang antar geng dari luar wilayah Sragen. Itu rencana besar mereka. Kelompok di grup itu kurang lebih 80 orang. Nama grupnya Raharja 21. Grupnya Raharja karena Raharja itu tempat nongkrong mereka di Raharja. 21 itu 1 tahun apa istilahnya? Tahun mereka pengangkatan dari, mohon maaf, saya sebut aja di situ ada. Menurut pengakuan mereka, bukan. Pengakuan mereka itu adalah mereka kan juga terlibat dalam ikut di perguruan silat. Jadi itu tahun mereka, tahun angkatannya mereka. Kita konfirmasi mereka bukan bagian dari perguruan silat itu. Jadi hanya untuk grup sendiri. Dan dari masih pelajar. Masih pelajar atas petunjuk
beliau Bapak Kapolres, kita disuruh mendalami juga karena rencana gambaran besar nanti beliau pun juga akan menggandeng stakeholder terkait dalam hal ini, sehingga harapannya bukan hanya kita sebagai Pak Polisi yang melakukan penindakan, karena akan sifatnya represif, sehingga bentuk pencegahannya ini apa dari stakeholder terkait. Sama-sama kita mengawasi generasi penerus kita, karena faktanya kita dapatkan mereka semua masih pelajar dan di bawah umur. Kalau saat ini untuk proses sudah di ranah penyidikan, sudah kita tingkatkan ke penyidikan, sudah kita tetapkan tersangka dan saksi-saksi pun juga sudah ada, alat bukti juga sudah ada. Proses tetap berlanjut sambil nanti menunggu P21 dari kejaksaan. Namun setelah kita dalami, setelah kita lakukan penyelidikan dengan bukti-bukti yang ada, mereka akhirnya mengakui bahwa itu memang mereka. Yang